Sekarang kita lanjut ya. Lanjutnya ke yang nomor 11. Nomor 11 itu tentang kepercayaan dan pasrah dulu. Karena memang ini lebih singkat dan kesetiaan pada perkara kecil itu juga cukup singkat. Jadi saya selesaikan dulu yang singkat. Kalau ada waktu kita selesaikan di Prima Cinta Kasih. Tapi Prima Cinta Kasih sebenarnya udah saya singgung juga di awal dan lain-lain. Jadi mudah-mudahan bisa tercover semua. Oke, sekarang kita lihat nih. Tadi kan udah lihat ajaran Teresia Lisieux tentang kerendahan hati. Ya, sekarang kita lihat mengenai kepercayaan dan pasrah. Sebenarnya kalau kita bahas kepercayaan dan pasrah itu memang nggak lepas dari cinta kasih juga, nggak lepas dari kerendahan hati, nggak lepas juga dari kesetiaan pada perkara kecil, ya. Nanti itunya diselesaikan ya. Ini beberapa bocorannya, itu kan? Ada, tapi ya saya lewatin aja karena itu sudah ada di situ. Baik, sekarang kita lihat nih, apa sih kepasrahan? Kalau kita lihat kepasrahan itu sebenarnya gabungan ya dari iman, harapan, dan kasih. Kalau Anda dengar iman, harapan, dan kasih, itu adalah kebajikan teologal ya. Kalau kita bicara kebajikan teologal, itu artinya kebajikan yang nyambungin kita dengan Tuhan ya. Tuhan kita nggak bisa lihat, tapi dengan iman kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Oke? Janji Tuhan kita belum dapat sekarang, tapi dengan harapan kita percaya bahwa Tuhan menjanjikan keselamatan kekal, hidup abadi dan seterusnya, dan kita percaya pada janji Tuhan ya. Itu iman, harapan ya. Dan mengasihi Tuhan yang kita nggak kelihatan, itu semuanya karena adanya rahmat Tuhan. Ini kebajikan teologal ya. Jadi sebenarnya kita udah terima pada waktu pembaptisan sehingga kita bisa percaya kepada Tuhan gitu. Oke? Nah, campuran ini semua membuat kita itu betul-betul bisa pasrah kepada Tuhan. Kita bisa menyerahkan diri kepada Tuhan. Bayangin tuh, para romo, frater, suster, mereka menyerahkan diri pada waktu masih muda ya. Ada yang sudah punya karier, mereka lepasin semua karena mereka ikut Tuhan. Dari mana? Kok yakin ini benar? Ya itulah iman ya. Jadi ini benar-benar anugerah. Iman itu anugerah. Nggak bisa beli ya, nggak bisa beli. Tapi kita bisa minta sama Tuhan. Tuhan itu nggak pernah nolak orang ya. Baca lagi nanti di Injil. Siapa yang sakit dia sembuhin. Dia nggak tolak. Makanya kita boleh datang kepada Tuhan. Tapi yang Tuhan gak seneng, pada waktu seorang bapak itu anaknya kerasukan, terus ngomong sama Yesus, Tuhan tolong kalau engkau dapat. Ya, anaknya kerasukan udah didoain sama murid-muridnya. Yesus gak mempan. Kemudian tolong Tuhan kalau engkau dapat. Yesus bilang apa? Apa katamu? Kalau aku dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Itu kata Yesus. Jadi yang Yesus gak senang itu orang kalau gak punya iman. Bukan orang yang minta apapun kepada Tuhan ya. Jadi kita boleh minta iman ya. Tambahin Tuhan imanku. Nah, kebajikan dari segala kebajikan. Itu beberapa ungkapan dari para santo santa tentang kepasrahan ya. Bau harum kerendahan hati. Orang kalau rendah hati, dia mengandalkan Tuhan. Dia tidak mengandalkan diri sendiri. Akhirnya dia bisa pasrah. Bisa mempercayakan diri kepada Tuhan. Nah, pasrah dalam hidup Teresia seperti apa? Dia punya iman yang kuat sekali kepada Allah. Dia bilang kalau aku minta kepada Tuhan, aku pasti dikasih. Ya, minta semua rahmat yang dia butuhkan. Nah, Bapak itu sangat baik. Dia bilang gitu. Dia pasrahnya itu juga diwarnai oleh pengharapan yang besar sekali akan kebaikan Bapa. Ya. Karena apa? Karena dia sangat mencintai. Jadi kalau kita mencintai itu beres gitu loh. Kalau kita mencintai Tuhan, beres. Sama kalau pacaran, suami istri pun yang penting itu dicintai dulu. Soal barang itu kemudian. Ada tuh anak dikasih semua barang, mobil, semuanya.
tapi nggak pernah merasa dikasihi orang tuanya. Pasti pelariannya kemana-mana. Tapi kalau dia udah tahu, yakin disayang oleh orang tua, cukup. Walaupun materi sederhana, walaupun hidup pas-pasan, tapi kalau ada cinta itu cukup. Sama kepada Tuhan. Kalau kita cinta sama Tuhan, itu akan membuat kita bisa berharap pada Tuhan, percaya pada Tuhan. Ya, setuju nggak ya? Setuju. Itulah the power of love ya. Kekuatan cinta. Nah, Teresia Lisieux ini sangat mengangkat kebajikan pengharapan, ya, dan kepasrahan. Pengharapan itu kebajikan tertinggi bagi manusia yang berjalan menuju surga. Karena apa? Kalau kita berjalan nggak tahu tujuannya apa, nggak yakin di sana nanti ketemu Tuhan, kita nggak akan mungkin kuat menghadapi macam-macam tantangan dan godaan. Diajakin, udah kamu ikut aku aja, nggak usah ikut Yesus. Kalau dia nggak yakin Yesus itu sungguh mencintai dia nggak mencintai Yesus, dia nggak akan kuat, ya. Setuju? Ya. Makanya kita terus-menerus perlu minta rahmat, iman, harapan, dan cinta. Nah, jadi kalau kita dalam perjalanan di dunia ini, tantangannya banyak. Kita butuh sekali kebajikan ini, pengharapan. Ya. Orang yang mati bunuh diri itu karena mereka tidak punya pengharapan. Waktu itu di Malang ada kasus seorang ibu ngajak mati anaknya rame-rame. 4 orang anaknya. 4 orang itu salah satunya teman anak saya, teman sekolah ya, waktu kecil ya, udah lama. Tapi bayangin, dia orang Katolik, tidak punya pengharapan, ada kesulitan, jalanin pintas seperti itu. Nah, pandangan dan kerinduan Teresia Lisieux terarah pada surga. Jadi kesulitan apapun di dunia ini dia bisa hadapin karena dia percaya, ya, bahwa kemuliaan yang menanti itu jauh lebih besar. Dan tidak ada penderitaan yang terlalu berat di dunia ini karena semua itu sementara. Ada orang yang menangis terus seumur hidup? Nggak ada. Bahkan sehari aja nggak ada yang nangis, seharian itu nggak ada, ya kan? Jadi kalau kita bilang, aduh hidupku susah melulu, masa? Coba diingat-ingat, pasti ada senangnya, pasti ada waktu ketika Anda nggak susah. Makanya kesulitan itu bisa kita tanggung selama di dunia karena itu semua sementara. Besok kita bangun udah beda kok moodnya, ya. Tapi yang nanti di kekekalan itu yang memang benar-benar suatu yang abadi, ya. Ya, silakan. Nah, dengan bersandar pada Allah, kita tidak mundur walaupun pencobaan datang bertubi-tubi, ya. Kalau pencobaan itu datang, kalau orang punya pengharapan, dia nggak akan goyah. Ini materai jiwanya Teresia Lisieux. Dalam setiap keadaan, Teresia Lisieux menunjukkan kepercayaan yang tidak tergoyahkan, ya, tidak pernah ragu akan kuasa doa. Zaman sekarang banyak orang yang putus pengharapan karena mereka tidak yakin akan kuasa Tuhan, kuasa doa. Tidak yakin bahwa Tuhan itu cinta sama aku. Padahal tiap hari baca Injil tuh Yesus menyembuhkan, Yesus mengasihi, Yesus menyelamatkan. Kalau kita nggak sungguh-sungguh menyerahkan diri pada Tuhan, ya, kadang-kadang kita cuma berpikir, iya itu kan dulu, iya itu kan kamu, aku belum tentu, ya. Padahal Tuhan mengasihi semua orang. Kadang-kadang kita nggak yakin Tuhan mau dan mampu untuk aku juga. Padahal kenyataannya seperti itu. Kita belajar dari Teresia Lisieux bahwa Allah mengasihi setiap orang, ya. Teresia ingin menjadi suci. Ini saya sejak awal katakan, kita boleh berharap yang sangat tinggi kepada Tuhan karena Tuhan itu mampu. Tuhan itu punya segalanya yang kita perlukan. Salahnya sendiri kalau nggak minta, ya. Salahnya sendiri kalau nggak minta sama Tuhan, padahal Tuhan mau kasih. Apalagi kalau kita minta jadi orang baik, orang kudus, orang suci, orang yang sabar. Tapi kalau sabar itu kan karakter. Kalau kita minta sabar biasanya dikasih apa? Ujian, masalah.
Itu proses perubahan karakter. Itu kan yang tadi saya katakan. Kita mau nggak kerjasama? Kita mau nggak diubah? Ada orang nggak mau, nggak enak soalnya, sakit. Ya, ada orang yang lari. Nah, orang yang suka lari dari sakit, dari tanggung jawab, dari penderitaan, itu biasanya nggak berubah, nggak bertumbuh. Jadi saya sudah ingatkan, mumpung masih muda, udah tua, susah. Betul ya, mumpung masih muda, kalau ada gesekan, coba diterima, direfleksikan, apakah ini salahku? Kalau salahku, apa yang harus diperbaiki? Baca firman Tuhan, biasanya Tuhan mengingatkan lewat sabdanya, lewat Lexio Divina, Tuhan menegur, ya. Seperti saya dulu ditegur, cari hikmat yang dari Tuhan, karena hikmat manusia sia-sia. Tadinya saya berpikir, saya harus sukses. Saya butuh pengakuan, saya mau dipuji, dianggap hebat. Tapi Tuhan ingat, bukan itu, ya. Bukan itu yang sejati. Paham ya? Setiap orang peroleh dari Tuhan sebanyak yang diharapkan dari dia. Ya, makanya saya katakan kalau nggak minta salah sendiri. Ada orang yang mau jadi biasa-biasa aja? Mau? Biasa-biasa dalam hal apa? Hah? Sekarang ya, kita kadang-kadang bilang, Tuhan aku kok gini aja lah. Pernah nggak kita mempunyai visi atas diri kita, atas hidup kita sendiri, ya? Bahwa aku ingin sungguh-sungguh menjadi orang yang punya pengaruh misalnya, punya kontribusi besar bagi orang lain, ya, dan seterusnya. Kalau kita sungguh pengen, maka kita diberi kesempatan itu. Kesempatan itu selalu datang, tapi kadang-kadang kita lewatin gitu aja karena kita nggak siap. Kenapa kita nggak siap? Karena kita nggak pernah menyiapkan diri untuk hal itu. Saya sering ngajarin gini, kalau kita mendoakan misalnya orang yang sakit, ya, kadang-kadang kita cuma mikir untuk diri sendiri. Tapi sekarang coba kita mikir nih untuk orang lain. Ada orang sakit datang minta didoakan. Yang tadi saya bilang misalnya lumpuh mau jalan. Begitu datang kita mundur, ya enggak? Oh jangan aku, Romo atau suster aja atau mereka lah yang udah lama di KTM. Tapi kalau kita sungguh-sungguh misalnya punya kerinduan ya, aku pengen Tuhan melayani engkau. Aku pengen, aku punya beban untuk orang sakit. Sembuh. Sakit bukan sakit flu, tumor sembuh, lumpuh berjalan, buta melihat misalnya. Kalau kita udah punya kerinduan itu, kita pastikan minta sama Tuhan. Orang yang cuma rindu tapi nggak pernah minta, nggak pernah berusaha, itu namanya mimpi di siang bolong, betul? Tapi kalau kamu punya kerinduan, apa yang kita harus lakukan? Kita berusaha dong, kita berdoa dong, kita ikut pelajaran dong, kita praktek. Masa kalau udah berdoa, udah praktek, udah belajar, lalu Tuhan nggak kasih karunia? Tuhan kasih, ya. Nah, kita doa, Tuhan aku berdoa secara spesifik. Aku mau supaya ketika aku menumpangkan tangan orang yang sakit tumor sembuh, kanker sembuh, lumpuh berjalan misalnya. Misalnya seperti itu. Tiap hari doa. Sebulan kemudian ada beneran yang datang tuh. Lumpuh, pakai kursi roda minta didoain pas KRK misalnya, muda-mudi. Tahun depan mengadakan KRK kan? Terus Anda pendoa misalnya. Tidak punya persiapan. Oh saya biasa-biasa aja. Kalau Anda sudah punya visi, aku mau supaya ketika aku mendoakan orang yang sakit berjalan, yang lumpuh berjalan, yang sakit sembuh. Ketika ada, kita udah siap. Oh ini jawaban doa saya, gitu loh. Ya enggak? Tapi kalau kita nggak pernah berharap, nggak pernah berdoa, ketika itu datang kita lewatin, kita mundur. No, bukan aku. Ya, jadi orang yang beruntung itu nggak ada. Orang sukses itu semuanya adalah karena dia siap ketika kesempatan itu datang, gitu. Jadi kita dalam hal rohani, saya nggak ngomong soal yang di luar, kita ngomongnya sekarang lagi soal rohani. Dalam hal rohani sebenarnya juga demikian, gitu loh. Kita perlu menyiapkan diri untuk standar kesucian yang lebih tinggi, gitu. Paham? Setuju ya? Kecuali Anda nggak punya beban untuk pelayanan, ya saya nggak tahu ya. Tapi
Itu kesempatan kita memuliakan Tuhan. Artinya Anda ada di sini itu bukan untuk diri sendiri, oke? Kita sehat berarti kita punya kesempatan untuk berbagi. Jangan tunggu sukses, jangan tunggu jadi miliarder baru bisa nyumbang. Nyumbang duit boleh, Anda punya gaji misalnya 5 juta sebulan, anggap aja 4,5 juta, 500-nya sisihkan untuk bantu orang lain. Punya akun sendiri, anak saya ajarin. Dia udah terima project-project kan, bikin corporate video, film, iklan dan lain sebagainya dari perusahaan-perusahaan cukup besar. Saya bilang kalau kamu dapat, kamu langsung sisihin 10%. Buat rekening sendiri ya. Dan di situ kamu nyumbang orang lain yang kamu butuh. Itu bukan semuanya milikmu. Latihan, memang di Katolik nggak ada perpuluhan, adanya per 90-an. Ya nggak? Beneran, saya punya kakak ya dan sepupu. Kalau ngasih itu 90, 10-nya aja yang dia pakai. Tapi Tuhan tambahkan luar biasa, artinya dia terus sehat dan seterusnya. Artinya kita jangan takut untuk murah hati sama Tuhan. Karena Tuhan jauh lebih murah hati. Dan Tuhan punya semuanya. Apa susahnya sih Tuhan beri kepada kita kalau kita memang berusaha dengan benar. Ya, dan siap untuk menerima banyak berkat. Kalau kita minta jadi orang kaya, kita nggak pernah menyiapkan diri untuk itu. Ya nggak bisa gitu ya. Kaget dapat loh. Masa sih aku nggak pede. Terima aja nggak pede. Bayangin coba kalau orang nggak siap itu. Kita harus punya visi yang besar. Oke, karena kita diberi kesempatan yang sama. Siapa yang sini waktunya cuma 20 jam? Nggak ada ya. Oke, baik. Setiap orang memperoleh dari Tuhan sebanyak yang diharapkan. Coba bayangin, apa yang nggak bisa kamu minta dari Tuhan? Apa yang nggak bisa diharapkan dari Tuhan? Ada nggak sih? Nggak ada. Kalau yang baik itu nggak ada dari Tuhan, itu sumber kebaikan. Bener apa enggak? Tapi kita nggak berhenti di sini ya. Kita nanti harus mulainya pelajaran ini, pelajaran hidup ketika kita keluar dari ruangan. Ya, ketika kita kembali ke kuliah, ke pekerjaan, ke keluarga, ke teman, ke masyarakat. Keinginan yang tidak terbatas itulah kekayaanku. Bayangin, Teresa ini jenius apa enggak menurut Anda? Jenius loh. Dia bilang keinginanku, ini kekayaan. Karena apa? Ya itu tadi, seberapa besar aku ingin jadi kudus, seberapa besar aku ingin melayani Tuhan, sedemikian juga Tuhan bisa berikan kepada aku. Karena dia percaya, gitu loh. Setuju ya? Oke, saya pikir cukup, Anda sudah paham. Kita punya kepercayaan pasti bahwa Allah akan memberikan kecuali kita menempatkan batas-batas kerinduan itu. Dan berarti meremehkan kebaikan Allah yang tidak terbatas. Jadi kalau ada orang minta Anda bawa khotbah, bawa renungan, bawa pengajaran, siap ya? Ya iya dong. Ini kecuali Anda memberikan batas bagi Roh Kudus bekerja dalam dirimu. Gak ada orang itu gak bisa. Yang ada itu orang gak mau. Gak ada orang gak bisa. Saya bingung kalau bisa masak ya? Ya iyalah, masak itu gampang banget. Nah, mau apa enggak? Resep aja di YouTube, tinggal ngeklik keluar semua, apapun ada. Mau apa enggak, itu aja ya. Nah, karena Allah tidak terbatas, maka keinginan kita pun bisa enggak terbatas. Tapi keinginan kita yang sama dengan keinginan Tuhan ya. Tadinya saya itu pengen buka macam-macam, buka restoran, buka toko buku. Sekarang punya toko buku rohani, punya penerbitan ya. Tapi dulu pengen buka dan sudah sempat buka restoran. Ketika saya pelayanan bersama Romo Yohanes, kami pergi ke Australia. Waktu tahun berapa sih? Saya lupa, udah lama sih, 10 tahun lalu, mungkin lebih. Saya bilang sama Romo, saya lagi buka restoran dan toko buku. Saya tuh seneng kan ngomong, kayaknya cerita. Romo langsung marah. Kamu itu ya, kalau ngikutin yang begitu nggak akan ada habisnya. Kamu udah diberi talenta untuk melayani, mengajar, layani Tuhan aja. Saya pikir saya ini masih muda waktu itu kan. Sekarang ya lumayan lah, masih lumayan, nggak terlalu muda. Tapi saya pikir loh, saya masih umur segini, saya pengen macem-macem. Nah
Nah, tapi ternyata memang kan masing-masing orang panggilannya berbeda, ya. Ada yang memang dipanggil untuk pelayanan dalam pekerjaannya, punya anak buah banyak. Di situ kalau Anda bisa menjadi leader yang bagus, ya, bijaksana dan lain sebagainya, itu pun ladang pelayanan, ya kan? Saya ditanya sama Romo, kamu punya karyawan berapa? Nggak sampai 12. Itu terlalu kecil dibandingkan waktu yang bisa kamu berikan untuk Tuhan. Karena saya merasa juga memang panggilan saya ternyata di pelayanan. Restoran itu akhirnya tutup setelah 8 bulan, rugi terus. Ya, saya setiap kali datang memang nggak suka cita, karena memang bukan di situ panggilannya, ya. Jadi nombokin, tahu nombokin? Ya. Tiap bulan puluhan juta. Hah? Akhirnya saya bilang, waduh gawat bener. Saya tutup, dan setelah ditutup ya saya nggak berkekurangan dan bisa tetap melayani. Jadi luar biasa, ketika kita menemukan apa yang Tuhan mau, kita memang mengalami damai, ya. Saya sendiri sekarang kalau ditanya mau nggak ditukar, kamu nggak usah pelayanan, kamu jadi pimpinan di perusahaan besar seperti cita-citamu dulu. Cita-cita saya dulu kan gitu, berkarya di tempat yang bonafit, pakaiannya rapi, ya, dan semuanya yang serba prestisius. Tapi sekarang kalau disuruh tukar saya nggak mau, karena saya udah ketemu di mana panggilan saya. Kita perlu terus mencari, ya, apa sebenarnya secara spesifik yang Tuhan mau atas aku. Di situ kita akan mengalami damai. Nah, sama dengan pelayanan, kita perlu kreatif. Ketika saya ada suatu ketika nggak boleh pelayanan sama sekali sama suami, saya harus di rumah. Frustrasi lah. Tapi akhirnya di situ terpaksa saya banyak berdoa, terpaksa, ya. Banyak baca kitab suci, buku rohani. Akhirnya saya juga menulis. Di situ saya menemukan, oh ternyata menjadi seorang ibu rumah tangga itu sesuatu yang indah, ya. Bisa berdoa banyak dan seterusnya. Akhirnya saya bisa menemukan di situ, ya. Makanya saya menulis buku Menjadi Kekasih Tuhan, Kasih Suami, Menemukan Tuhan dalam Hidup Perkawinan, dan beberapa buku doa. Itu adalah suatu pengalaman di mana saya menemukan Tuhan memang lewat proses yang pahit, yang menyakitkan, penderitaan, ya. Tapi di situ kalau di kilas balik, oh terima kasih Tuhan kalau memang semua yang saya lewati ini boleh menjadi suatu berkat, nggak apa-apa, ya. Tapi kalau suruh ngulangin lagi, nggak mau Tuhan, sakit, ya kan, sama. Tapi pada waktu diproses, ya kita harus setapak demi setapak, sehari demi sehari diikutin aja. Kata Teresa Avila, kalau kamu nggak punya lagi kekuatan, ambillah satu langkah aja. Satu langkah itu apa? Datang pada Tuhan, minta tolong sama Tuhan, ya. Karena Allah tidak terbatas, kita pun bisa berharap banyak dari Tuhan. Nah, Teresa Lisieux itu bapaknya tuh sempat gila. Bayangin, anaknya 5 jadi suster, bapaknya pasti orang kudus dong. Kok sampai gila? Ini merupakan suatu cobaan besar buat Teresa Lisieux dan keluarganya dan saudara-saudarinya. Tapi akhirnya dia tetap percaya pada Tuhan, ya. Kepercayaan yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Bahkan saya katakan Teresa Lisieux di akhir hidupnya mengalami kegelapan iman yang luar biasa. Dia dibilang gimana kalau surga nggak ada, Tuhan seperti meninggalkan dia, seperti yang Yesus alami. Yesus itu raja para martir, ya. Ketika dia mengalami itu, Yesus, Tuhan, Eli Eli lama sabachthani, kenapa engkau meninggalkan aku? Orang yang ikut Tuhan terus seperti Tuhan meninggalkan dia di akhir hidup, itu benar-benar merupakan suatu kegelapan yang paling gelap, ya. Ini dialami Teresa Lisieux juga. Sampai kakaknya Agnes, Mother Agnes, suster juga, itu kaget melihat loh, adiknya ini setahu dia ini orang yang sangat baik, sangat suci. Tapi kok di akhir hidupnya kok seperti penjahat yang ditinggalkan oleh Tuhan dalam sakrat maut. Tapi akhirnya di akhir hidupnya Teresa Lisieux bilang, Yesus, aku mencintaimu. Akhirnya Mother Agnes, ya kakaknya tuh ngerti, oh berarti Teresa Lisieux sedang mengalami suatu cobaan iman yang berat sekali, kegelapan iman. Tapi dia tetap percaya pada Yesus. Oke? Jadi kadang-kadang penghiburan rohani di dalam kita, ya, dalam doa, dalam pelayanan itu mungkin ditarik. Itu supaya apa? Cinta kita pada Tuhan makin murni.
Kadang-kadang orang kalau ikut Tuhan karena cari hiburan, cari karunia, itu belum tentu adalah cinta yang murni ya. Tapi ketika semua itu nggak ada, kita tetap percaya pada Tuhan, itu sungguh-sungguh lolos ujian namanya, naik kelas. Sampai di sini paham? Kayaknya teresialis itu gampang tapi berat, berat tapi gampang. Oke? Kenapa gampang tapi berat? Kayaknya sih dia seperti anak kecil yang hanya mau mencintai Tuhan, tapi di balik itu luar biasa ya, penderitaan dia, kepercayaan dia yang nggak pernah goyah. Berat tapi gampang, kenapa? Karena dia nggak menanggung sendiri, dia percaya pada rahmat Tuhan. Yang penting kita percaya aja, pasti selamat. Bila segala sesuatu yang diinginkannya mendapat tantangan, bila doanya seolah-olah nggak didengar, Teresia bilang apa? Oh, saya nggak akan mungkin kalah. Mungkin Allah yang cepat bosan mencoba memberikan aku ujian ini, ya, daripada saya bisa meragukan kebaikannya. Ini luar biasa. Kecil-kecil dia luar biasa. Bahkan seandainya dia membunuh saya pun masih tetap akan berharap padanya. Bahkan ditulis di situ, kalaupun saya berbuat semua kebaikan ini untuk Tuhan, saya persembahkan bagi Tuhan. Walaupun Tuhan itu nggak tahu kalau ini dari aku nggak apa-apa, ya. Bahkan dia mau nggak tahu nggak apa-apa, kan nggak mungkin Tuhan nggak tahu. Tapi itu pun dia bilang nggak apa-apa karena dia hanya mau mencintai Tuhan sebenarnya. Komentar Teresia Lisieux ini, coba Anda ingat pekerja di kebun anggur yang masuk jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, jam 6 sore, ingat? Diberi upah berapa? 1 dinar 1 hari, semua sama, betul? Ini dia, Teresia Lisieux cerdas, sangat jenius. Dia bilang gini, oh kalau gitu kita ini upahnya sama dengan orang kudus yang besar, betul? Orang kudus yang besar udah masuk di area mulai kecil, dia sudah berbuat semuanya untuk Tuhan. Dia dapat upah berapa? 1 dinar. Berarti kita pun bisa dapat upah 1 dinar. Nah, semangat, ya enggak? Wow, berarti walaupun aku nggak masuk biara, tapi yang mau masuk biara tetap masuk biara, ya. Doakan yang nggak di biara. Nah, maksudnya tetap bisa jadi kudus 1 dinar, semuanya dapat yang sama. Oke. Ada juga yang terdahulu menjadi yang terakhir menjadi terdahulu. Jadi itu menunjukkan bahwa semua orang punya kesempatan yang sama untuk jadi kudus, masuk surga tingkat ke-7. Maka kita akan diberi upah yang sama, dikatakan. Dan diperkaya sama seperti para kudus yang besar. Ini kan luar biasa. Ya. Di satu pihak Teresia Lisieux sadar bahwa dia tuh lemah, rapuh. Ini kita udah tahu ya, dia menganggap dirinya kecil. Tapi dia menganjurkan untuk tidak takut, berharap dan mohon banyak dari Tuhan. Ini saya ulangin karena Teresia Lisieux juga memang ngulangin di bukunya. Karena memang ini penting dan memang ini yang dia hayati, ya. Doanya apa? Saya tahu bahwa saya tidak akan pernah layak untuk menerima apapun, ya, yang saya harapkan. Tapi seperti pengemis kecil, saya mengulurkan tangan kepadamu, ya. Kita ini hanya minta, berharap. Saya yakin Engkau mendengarkan saya karena Engkau maha baik. Jadi Tuhan itu ibaratnya diklaim karena sifatnya sendiri, ya kan? Sifat Tuhan yang maha baik. Engkau maha baik, aku percaya. Bayangin kalau pacar Anda udah percaya penuh sama Anda, masa kita mau mengecewakan dia, betul nggak? Orang tua kita berharap banyak dari kita, kita juga pasti mau memenuhi kerinduan mereka. Apalagi kita berharap sama Tuhan yang bisa memberi kita semuanya, betul? Jadi jangan takut minta sama Tuhan. Tuhan, saya mau minta naik pangkat, langsung lompat naik 2 tingkat. Ya bisa, asal kita siap. Tuhan juga adil loh, ya enggak? Semua juga dicintai. Kalau kita yang paling rajin, kita yang paling tekun, pasti kita yang paling layak untuk dapat kesempatan itu. Nah, Teresia Lisieux tidak takut menderita karena dia bilang, semakin banyak penderitaan, semakin Tuhan memberi rahmat yang dia butuhkan untuk menanggung. Jadi dia bilang, kalau penderitaan itu besar, wah rahmatnya banyak nih, ya. Tuhan memberi kekuatan yang sebanding. Jadi kalau Anda merasa, aduh aku ini masih muda kok
punya beban berat segini, beban orang tua, beban adik, beban kakak, semuanya dilimpahkan ke saya. Berarti Anda dipilih oleh Tuhan untuk mendapatkan banyak rahmat karena dianggap Anda kuat untuk menanggung itu. Setuju? Nah, Anda kalau nggak banyak penderitaan, Anda ada di sini kok, di mall, saya yakin. Iyalah, tapi karena kita udah dibentuk banyak, kita juga akhirnya percaya, ya pengharapanku hanya pada Tuhan. Ketika masih kecil, Teresia Lisieux minta kerinduan yang besar untuk menderita. Dia pengen menderita, tapi di akhir hidupnya dia hanya pasrah kepada Tuhan. Dia bilang apa? Kalau Tuhan memberi penderitaan, saya terima. Tapi dia tidak menginginkan penderitaan atau kematian. Dulunya dia pengen mati, pengen menderita. Ternyata kan di situ saya katakan masih terselip ego. Sekarang dia lebih pasrah. Pasrah itu lebih tinggi lagi tuh dari keinginan menderita, ya. Teresia Lisieux tidak bisa meminta sesuatu lagi dengan penuh gairah kecuali melaksanakan kehendak Allah itu dengan sempurna. Jadi yang dia rindukan hanya kehendak Allah. Seperti Yesus, makananku adalah melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan padaku. Ya kan? Ada yang di sini begitu? Luar biasa semuanya ya. Anda sudah dekat pada kesempurnaan. Nah, jadi kepasrahannya itu apa? Karena dia pasrah, muaranya apa? Kehendaknya menjadi sama dengan kehendak Tuhan. Inilah kesempurnaan, inilah kekudusan. Nah, jadi Teresia Lisieux menerima segala sesuatu itu dengan sukacita, baik penderitaan maupun hiburan. Orang mengira jalan Teresia Lisieux itu gampang, tapi orang lupa bahwa di bawah mawar itu banyak duri. Artinya apa? Yaitu tadi, menanggung penderitaan dengan diam-diam itu berat. Hidup saat ini yang tadi saya katakan pasrah total, udahlah. Saat ini aku jalanin, aku terima, aku bersyukur ya. Tidak khawatir akan masa depan. Kita yang menempuh jalan kasih tidak takut. Kasih itu tidak takut ya, karena kasih itu percaya bahwa Allah itu baik. Allah tidak meninggalkan kita. Jalanku semata-mata kepercayaan dan cinta kasih. Jadi ini saya nyambung ke primat cinta kasih ya, yang pelajaran nomor 10. Makanya saya nggak bahas khusus, karena memang waktunya nggak akan cukup. Tapi selalu ini ada kaitannya dengan cinta kasih. Nah ini yang tadi saya katakan bahwa Teresia Lisieux kalau dia berdosa, dia cepat-cepat datang bertobat pada Tuhan. Ya, padahal dosanya dia dibanding kita nggak ada apa-apanya gitu ya. Tapi dia cepat-cepat melemparkan semuanya dan dia percaya Tuhan itu baik. Tapi bukan berarti berbuat dosa lagi ya. Keadilan Allah yang begitu menakutkan banyak jiwa menjadi sumber sukacita. Jadi kalau orang takut, aduh takut dihukum sama Tuhan, Teresia nggak takut. Karena Teresia Lisieux percaya Tuhan berlaku adil kepada mereka yang tidak hanya kepada mereka yang bersalah dengan memberi hukuman keras, tapi juga dalam mengakui tujuan-tujuan yang jujur dalam mengejar kebajikan. Nah ini maksudnya apa? Kalau kita itu pengen kudus tapi kita nggak mampu, kita jatuh. Tuhan itu yang adil. Dia bukan hanya adil dalam memberi hukuman, tapi dia juga adil dalam melihat niat kita. Bayangin ya, kita udah berusaha nih, berusaha datang ke sini tapi ngantuk. Siapa yang bisa nahan ngantuk gitu kan? Kecuali dicubitin gitu. Nah, itu pun Teresia Lisieux bilang, kalau aku tidur, Tuhan itu tetap sayang sama aku. Kalau Anda tidur, saya nggak apa-apa sama sekali ya. Silakan tidur. Tidur itu tanda orang beriman. Kalau Anda nggak beriman, Anda nggak bisa tidur. Khawatir terus panjang. Orang yang tambah kaya itu tambah susah tidur loh. Karena banyak hartanya, takut mati, nggak bangun lagi. Ya. Tapi kalau orang percaya sama Tuhan, nggak takut apa-apa, gampang tidur. Nggak apa-apa Anda tidur. Tunjukkan imanmu ya. Saya ngerti loh, kalau udah tidur tuh aduh menderita banget kalau nggak diturutin. Nah artinya apa? Teresia Lisieux pernah ngomong gini soal doa ini, saya belok sedikit. Kalau saya udah berusaha nih sepanjang hari, dia kan kerjanya banyak. Teresia Lisieux tuh di biara juga kerjanya banyak. Kemudian saya doa dan saya ngantuk tertidur. Ada orang mikir gini,
Daripada saya doa ngantuk tidur terus, mendingan saya nggak doa. Betul apa enggak? Siapa yang setuju? Anda kalau ngantuk, kan capek nih kerja nih, udah pulang kerja masih ngurusin mama, papa sakit misalnya, terus ngantuk banget waktu tidur, waktu doa Yesus, doa Ning. Ya udahlah, nggak usah doa daripada ngantuk. Nggak setuju, sangat tidak setuju. Alasannya apa? Karena nggak menyertakan Tuhan. Oke, jadi tetap berdoa walaupun ngantuk. Siapa yang setuju kalau ngantuk udah nggak usah doa aja lah? Oh, wah hebat, Anda luar biasa. Betul ya, artinya Teresia Lisyu bilang, kalaupun karena bukan salahku ya, karena bukan mauku untuk tidur waktu doa, dan saya tertidur, saya yakin Tuhan tetap mengasihi aku. Siapa yang nggak sayang kalau anaknya lagi tidur? Kucing aja lagi tidur kita sayang ya, bukan hanya pada saat dia main gitu, tapi anak kecil lagi tidur kita juga sayang. Artinya apa? Tapi bukan berarti boleh doa sambil tidur. Tertidur dalam doa ya, tertidur dalam doa itu masih dimaafkan, tapi pilihlah jam-jam yang nggak ngantuk banget gitu loh kalau mau doa ya. Kalau pas udahlah saya doanya pas sudah mau tidur, nah itu berarti kan artinya selalu mau cepet tidur pas doa. Itu beda ya, paham ya? Ya, oke. Nah, Tuhan mengerti kerapuan kodrat kita dan Ia tidak memperhitungkan kelemahan kita. Ya, asalkan kita terus punya niat dan berusaha. Teresia Lisyu tidak bersandar pada jasa dan kesetiaannya, tapi semata-mata hanya kepada kerahiman Allah dan kekuasaan Allah. Itu loh, paham? Enak gak sih ikut seperti Teresia Lisyu? Enak gak kira-kira? Ya enak dong. Enak loh. Kita ini diajarin triknya ya. Kadang-kadang kita itu terlalu mempersalahkan diri sendiri. Akhirnya kita mundur, muntaber. Mundur tanpa berita karena apa? Sudahlah, aku ikut ini, toh aku gak berubah. Toh aku masih aja sama seperti yang dulu. Rasanya malu sama diri sendiri. Tapi Teresia Lisyu ingatkan bahwa kekudusan itu kita butuh rahmat. Jangan melihat pada kelemahan. Jangan fokus kelemahan kita, tapi fokus pada kebesaran Tuhan. Semakin murni hidup seseorang, motivasinya, cintanya makin besar, maka semakin besar pula keberanian dia dalam karya-karya untuk Allah. Ini yang tadi saya katakan ya. Kalau Anda murni untuk Tuhan, Anda nggak takut gagal. Setuju nggak? Kalau Anda murni untuk melayani Tuhan, Anda nggak takut gagal, nggak takut diomongin orang. Tapi kalau Anda melayani untuk cari kesuksesan, pasti Anda tidak akan berani melakukan banyak karya besar. Setuju? Jadi jangan takut untuk ngajar PL, KRK, di mana yang gede-gede lah gitu. Bukan artinya yang kecil gak penting. Artinya berani untuk melakukan karya-karya bagi Allah. Ada orang tumor, doain aja. Masa sih Tuhan mau pakai aku? Kalau Tuhan mau pakai, dia pakai langsung. Bukan tergantung kamu kudus apa enggak. Itu bedanya karunia Roh Kudus dan buah roh ya. Kalau karunia Roh Kudus begitu dikasih, kita bisa pakai. Dan Tuhan ngasih bukan tergantung orang itu pantas apa enggak ada yang pantas. Bukan tergantung kamu kudus apa enggak, tidak. Tapi tergantung Tuhan mau atau enggak. Tuhan mau kasih kamu atau yang lain. Paham? Tapi buah roh itu adalah proses perubahan karakter karena Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Paham? Jadi jangan bingung, kok ada ya temenku sukanya ngomel, sukanya marah. Kok karunianya dikasih bisa nyembuhin orang, ngusir setan. Ya itu kalau Tuhan mau pakai dia, ya Tuhan pakai. Sebaliknya jangan menganggap kalau saya bisa nubuat, bisa nyembuhin orang lalu saya kudus. Tidak. Karunia Roh Kudus bukan tanda kekudusan. Paham? Paham. Teresia Lisyu menyadari dalam keinginannya untuk menderita itu masih ada ego. Oleh karena itu yang lebih tinggi daripada ingin itu, ingin ini ya pasrah. Tuhan apapun yang kau mau aku mau. Ini kayaknya paham ya karena kita ngulang banyak yang hampir sama. Dalam sakrat maut dia mengatakan, Yesus aku mencintaimu. Padahal Tuhan memberikan satu ujian yang begitu berat.
seakan-akan Tuhan tidak ada, tapi dia tetap mencintai Tuhan. Selesai.